Seperti pencuri, Nadine berdiri di depan pintu kamar Raka dan Bila, sedang mendengar apa yang terjadi di dalam sana. Tapi sayangnya Nadine tidak bisa mendengar apa-apa. Sial, gagal lagi rencanaku. Pelayan itu tidak bisa pergi begitu saja. Dia sudah menerima uang yang cukup banyak, ucap Nadine dalam hati, lalu kembali turun ke lantai bawah untuk mencari pelayan tadi. "Hei kamu, sini ikut saya," panggil Nadine. "Ada apanya? Gak usah banyak tanya, ikut saja." Tiba di dalam kamar, pelayan itu masih bingung melihat wajah kesal Nadine. Bukannya sekarang Nadine harus bahagia karena dia sudah berhasil mencampuri obat itu ke minuman Raka. Rencana kita gagal. Obat yang kamu masukin itu ternyata bukan racun, tapi obat perangsang. Apa? Kok bisanya? Udah, gak usah banyak tanya. Yang jelas tugas kamu belum selesai. Kamu belum bisa pergi dari rumah ini. Yah, gagal dong. Itu tandanya Tuan Raka masih hidup. Suara azan subuh membuat Raka terbangun dari tidurnya, melihat ke arah samping di mana Bila saat ini masih tertidur pulas. Raka bangun sambil memijit pelipis melihat pakaiannya yang berserakan di lantai. Kurang ajar, siapa yang sudah mencampuri obat itu ke dalam teh kemarin? Ucap Raka mengambil pakaiannya dan mengenakan kembali. Raka lalu pergi ke kamar sebelah, membiarkan Bila yang masih tertidur pulas karena kelelahan akibat aktivitas pertama mereka. Kenapa aku tidak bisa menahan diri, malah ikut menikmatinya? Kesal Raka masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Raka melihat bekas cakaran Bila di atas lengannya. Raka sangat tahu kalau hal itu adalah yang pertama untuk istrinya semalam, begitupun untuk dirinya. Raka berdiri di bawah guyuran air shower, melihat pantulan dirinya di balik keramik putih. Entah kenapa bayangan tentang aktivitas dirinya dan Bila semalam selalu terbayang di ingatan Raka sekarang. Entah seperti apa nanti reaksi Bila saat bangun tidur, tapi Raka tahu kalau semalam istrinya juga sangat berbeda. Selesai membersihkan diri, Raka keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk yang melingkar di pinggang rampingnya, menyambar ponsel yang ada di atas meja dan langsung menghubungi Faisal. "Halo, kau ada di mana?" "Di apartemen bos, ada apa?" "Kalau kau mau ke sini, tolong mampir ke apotik untuk membeli pil pencegah kehamilan." "Pil pencegah kehamilan? Untuk siapa bos?" "Untuk bocil. Nanti aku ceritain masalahnya." Setelah itu Raka langsung mematikan sambungan teleponnya, meletakkan ponsel di atas meja lagi. Raka lalu pergi ke arah lemari untuk mengambil pakaian. Di luar sana hari sudah mulai terang karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Bila dengan pelan membuka kedua matanya, merasakan badannya remuk-remuk. Bila melihat keluar jendela di mana matahari sudah bersinar terang. Saking asiknya melakukan aktivitas semalam, mereka sampai lupa menutup kain hordeng. Aduh, Bila meringis pelan, merasa hal tak biasa di bawah sana. Bila melihat dirinya di balik selimut, air mata Bila tak dapat ia tahan, mengingat apa yang sudah ia dan Raka lakukan semalam. "Sekarang masa depanku sudah hancur," ucap Bila pelan sambil mengusap air matanya. Bila bangun, meskipun ia masih merasa perih di bagian bawahnya, Bila masuk ke dalam kamar mandi dengan selimut yang membungkus tubuhnya. Raka memang suami Bila,
tapi mereka sudah berjanji untuk tidak melakukan hal yang lebih jauh. Tapi semalam mereka seolah lupa dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati, hanya karena dalam pengaruh obat itu. Kalau sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan? Bila menghabiskan waktu hampir 1 jam berendam di dalam bathtub sampai tubuhnya merasa sedikit lebih rileks. Selesai itu Bila berdiri di bawah shower untuk membersihkan dirinya lagi. Raka keluar dari kamar sebelah dan melihat ranjang sudah kosong dan terdengar percikan air dari kamar mandi. Raka melihat noda merah di atas spray dan jelas Raka tahu noda apa itu. Menghela nafas pelan, Raka pergi ke arah jendela dan berdiri di sana melihat luasnya halaman taman belakang dari atas sana. Terdengar pintu dibuka. Keluar dari kamar mandi, Bila melihat tempat tidur yang masih berantakan dan sang suami yang sedang berdiri di depan jendela. Bila sudah tidak kaget lagi karena semalam Bila sudah melihat suaminya bisa berjalan dan menggendongnya keluar dari dalam kamar mandi. Itu tandanya suaminya tidak buta dan tidak lumpuh. Raka berbalik dan melihat Bila dengan tatapan dingin. Ini kali pertama Bila melihat sang suami dari sisi yang berbeda, tidak seperti biasanya yang selalu duduk di kursi roda. Jangan sampai semua orang di rumah ini tahu tentang saya yang sekarang ini. Kamu lihat, ucap Raka terdengar dingin. Suamiku ternyata tidak buta dan tidak lumpuh, ucap Bila sambil tersenyum sinis menatap Raka. Raka hanya diam saja, tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Raka yang sedang memegang sesuatu di tangannya, langsung saja meletakkan di atas meja. Minum pil ini untuk mencegah agar kamu tidak hamil nanti, ucap Raka meletakkan 2 pil pencegah kehamilan di atas meja. Bila berjalan ke arah lemari dan mengambil seragam sekolahnya, melewati Raka begitu saja dan kembali masuk ke kamar mandi dengan menahan rasa sesak di dada. Keluar lagi dari kamar mandi, Bila sudah lengkap dengan seragam sekolahnya, melihat Raka yang sudah duduk di kursi roda dan mengenakan kacamata hitam miliknya seperti biasa. Bila tidak mengerti kenapa suaminya berpura-pura menjadi orang buta dan lumpuh, padahal sebenarnya dia bisa melihat dan bisa berjalan. Kau akan diantar oleh sopir saya dan Faisal akan pergi ke rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Raka mendorong kursi rodanya keluar dari kamar. Bila menghela nafas pelan, berusaha untuk selalu terlihat kuat meskipun saat ini hatinya sedang hancur dan sakit. Di lantai bawah, tepatnya di ruang makan, Nadine dan Randy sudah menempati kursi biasa. Kedua orang itu saling pandang melihat kedatangan Raka dan Faisal. Sayang, mana istri kamu? Tanya Nadine dengan suara dibuat selembut mungkin. Bentar lagi turun, jawab Faisal. Nadine dan Randy kembali saling pandang sambil tersenyum kecil. Kalau begitu kita sarapan duluan saja, ucap Nadine yang mendapat anggukan dari Randy. Di dalam kamar, Bila mengambil pil yang ada di atas meja, lalu memasukkan ke dalam laci. Setelah itu Bila keluar dari kamar. Turun ke lantai bawah, Bila langsung keluar pintu utama dan melihat sopir yang selalu mengantarnya ke sekolah. Neng, kita pergi sekarang. Iya Pak, saya buru-buru ada tugas sekolah, ucap Bila. Ya sudah, silakan Neng. Mobil yang dinaikin oleh Bila keluar dari pintu gerbang yang menjulang tinggi bersamaan dengan Raka dan Faisal yang baru saja keluar dari pintu utama. Apa dia sudah pergi ke sekolah? Sudah bos, jawab Raka menatap sang bos dengan curiga. Kita langsung ke rumah sakit sekarang. Baik bos. Setelah mobil keluar dari gerbang tinggi, Faisal pun langsung bertanya dengan masalah yang sudah terjadi.
Dan Raka pun langsung menceritakan awal terjadinya masalah itu sampai ia dan Bila menghabiskan malam yang panjang. Tapi nggak ada salahnya sih bos, kan kalian sudah sah jadi suami istri. Tapi kita kan sudah buat perjanjian Sal. Tapi nggak apa-apa, kami sama-sama dalam pengaruh obat sialan itu dan bukan salahku sepenuhnya. Faisal hanya menanggapi itu dengan tawa kecil, membuat Raka kesal melihat wajah asistennya itu. Tapi siapa yang sudah berani mencampuri obat itu? Ada pelayan di rumah yang bekerja sama dengan wanita itu, ucap Raka dengan kedua tangan terkepal kuat. Bos harus lebih berhati-hati lagi. Mobil melaju dengan cepat jalan raya. Saat ini jalan tidak terlalu padat seperti biasanya. Di sekolah, Bila lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Intan yang saat ini duduk di sampingnya pun hanya didiamkan terus. Biasanya mereka akan bercanda dan tertawa bersama, tapi tidak untuk kali ini. Bil, kamu kenapa sih? Kok diam terus dari tadi? Kamu lagi ada masalah ya? Tanya Intan menatap Bila. Aku nggak apa-apa kok Intan, cuma kurang enak badan aja. Bila berusaha untuk tersenyum meskipun dalam hatinya saat ini begitu rapuh. Minggu depan sekolah kita akan diadakan camping. Kamu mau ikut juga kan? Memangnya jadi ya? Aku dengar-dengar katanya nggak jadi karena panitianya lagi kurang sehat. Awalnya sih nggak jadi, tapi sekarang panitia udah diganti, jadi kita bisa pergi camping. Aku lihat dulu ya, ucap Bila. Ya, jadi kamu nggak mau ikut ya? Padahal aku udah wanti-wanti lo bareng kamu nanti di sana. Nggak mungkin aku ikut sekarang, aku udah nggak tinggal di rumah ayah Herman lagi, dan pasti aku nggak akan diizinkan, ucap Bila dalam hati. Hei, kok malah bengong sih? Gak apa-apa kok, lihat nanti deh. Obrolan keduanya lalu terhenti karena seorang guru baru saja masuk dan pelajaran pun dimulai. Di lain tempat, Raka dan Faisal melihat kondisi Tuan Hardi yang semakin hari semakin tidak ada kemajuan. Udah mau sebulan Tuan Hardi terbaring koma di rumah sakit. Sepertinya papa memang harus dibawa ke luar negeri, ucap Raka tanpa melepaskan pandangannya dari sang papa. Nanti siapa yang akan menemani Tuan Hardi di sana? Tanya Faisal pada Raka. Mama, aku sudah ngomong sama mama dan mama nggak keberatan soal itu. Bagaimana dengan Bu Nadine? Dia pasti tidak akan setuju kalau Nyonya Aleta yang akan merawat Tuan di sana. Dia tidak akan pedulikan papa. Buktinya aja sekarang dia tidak pernah lagi datang melihat papa. Sekarang ini dia sibuk untuk memiliki perusahaan. Pak Raka, Pak Faisal, sapa dokter dengan ramah. Dok, saya berencana untuk membawa papa saya ke luar negeri. Lebih bagus Pak, saya juga ingin menyarankan soal itu. Di sana juga kan perawatannya sangat baik. Iya, saya tidak tega melihat kondisi papa saya sekarang ini. Baik Pak. Sal, kamu urusin semuanya beberapa hari ini. Mama akan datang menjemput papa. Dan ingat, jangan sampai wanita itu atau yang lain tahu soal kepergian papa ke Amerika. Baik bos. Habis melihat Tuan Hardi, Raka dan Faisal keluar lagi dari rumah sakit dan kembali masuk lagi ke dalam mobil. Apa kita langsung kembali ke rumah bos? Iya, kita kembali ke rumah saja, ucap Raka melepaskan kacamata hitam miliknya saat sudah berada di dalam mobil. Mobil kembali keluar dari gerbang rumah sakit. Di pertengahan jalan, Raka melihat mobil Nadine yang baru saja berbelok ke arah salah satu kafe. Sal, stop, di sana ada mobil Nadine. Faisal melihat ke arah mobil Nadine.
terlihat wanita itu dengan cepat keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam kafe itu. "Sedang apa dia di sana?" ucap Faisal. "Kau turun dan lihat dia bertemu siapa. Tapi ingat, jangan sampai dia melihat kamu. Pakai ini." Raka memberikan topi dan juga masker. "Jadi saya disuruh nyamar nih bos." "Udah pergi aja, gak usah banyak tanya kamu." Faisal pun keluar dari mobil dengan topi dan masker menutupi sebagian wajahnya. Masuk ke kafe itu dan mengedarkan pandangannya di dalam sana. Terlihat Nadine duduk membelakangi pintu dan sedang mengobrol bersama seorang pria. Dengan santai Faisal masuk dan duduk di kursi tepat di belakang Nadine. "Mana barang yang aku minta? Kau gak mau kali ini sampai gagal lagi ya?" ucap Nadine yang bisa didengar oleh Faisal. "Kamu tenang aja, ini udah benar-benar racun yang akan membuat targetmu nanti mati seketika," ucap seorang pria. "Bagus, ini yang aku inginkan," ucap Nadine. Dengan cepat Faisal keluar dari kafe itu dan masuk ke dalam mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. "Ada apa?" tanya Raka. Nadine bertemu seorang pria. Nadine meminta obat racun dari pria itu. "Bos harus lebih berhati-hati." "Kau tenang aja, aku sudah mengatur strategi. Aku sudah bilang kita ikuti permainan mereka," ucap Raka sambil tersenyum menakutkan. Faisal lalu kembali menjalankan mobil sebelum nanti Nadine melihat mobil mereka di sana. Keluar dari kafe itu, Nadine kembali menjalankan mobilnya menuju perusahaan, sekalian akan melihat Randy di sana. Kebetulan jarak dari kafe itu ke perusahaan tidak terlalu jauh. Memarkir mobil di lobi kantor, Nadine lalu keluar dari mobil. "Bu Nadine," sapa petugas yang sedang berjaga di depan. Dengan pedenya, Nadine berjalan masuk, melewati resepsionis begitu saja, membuat dua wanita yang duduk di sana saling berbisik melihat Nadine masuk ke dalam lift. Nadine tersenyum manis. Dalam benak wanita itu, sebentar lagi perusahaan akan menjadi miliknya dan Randy, dan Nadine sudah berkhayal akan menjadi orang paling kaya di negara itu. Tidak sia-sia juga bertahan dengan pria itu. "Ya, meskipun aku tidak pernah dibelai sama sekali," ucap Nadine. Lift berhenti. Keluar dari lift, Nadine pergi ke ruangan kerja Randy. Tanpa mengetuk pintu, Nadine masuk begitu saja. "Randy, apa yang kamu lakukan?" teriak Nadine melihat seorang wanita di pangkuan putranya. "Mama, kok masuk gak ketuk pintu dulu sih?" Randy menurunkan wanita itu. "Siapa kamu? Keluar dari sini," usir Nadine, dan wanita yang berpakaian kantor itu pun keluar dari sana. Nadine menatap Randy dengan tajam, sedangkan yang ditatap hanya santai saja, seolah tidak terjadi apa-apa barusan. "Bukannya kerja malah asik-asikan bercumbu sama perempuan kamu?" "Aduh mama, itu tuh hiburan mah. Lagian ngapain juga kerja, kan nanti bakalan jadi milik kita juga perusahaan ini. Tapi gak harus cuman dengan wanita lain juga. Kamu lupa punya pacar. Randy sama Arini sudah putus mah." "Kok mama gak tahu?" "Baru semalam juga Arini lihat aku dengan wanita lain di klub. Makanya jangan gila perempuan kamu Randy," kesal Nadine. "Ayolah ma, mereka yang suka rela mendekati Randy. Ya masa Randy harus nolak sih, kan rugi. Percuma tahu kalau ngomong sama kamu bikin sakit kepala. Mama mau ke ruangan papa kamu dulu." "Ngapain ke sana ma?" "Di sana Randy nemuin fotonya mamanya Raka." Langkah Nadine terhenti, berbalik melihat putranya lagi. Jadi pria itu masih mempunyai perasaan sama wanita sialan itu? Kurang ajar dia.
Dia seharusnya secepatnya disingkirkan juga, ucap Nadine mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kapan Raka akan tiada mah? Randy udah gak sabar pengen jadi pemilik perusahaan besar ini. Randy malas kerja gini terus. Kalau udah jadi bos kan Randy udah bisa bebas nyuruh-nyuruh. Kita tunggu sebentar lagi. Bila selalu menghindar kalau dia berpapasan dengan Raka. Keduanya juga saling diam semenjak kejadian malam itu. Siang tadi Tuan Hardy baru saja berangkat ke Amerika bersama Nyonya Aleta dan tentunya tanpa sepengetahuan Nadine dan Randy. Nyonya Aleta mempercepat waktu untuk datang menjemput mantan suaminya itu dan Raka juga tidak mengantar mereka ke bandara. Apa keberangkatan mereka tidak diketahui oleh wanita itu? Tidak bos, jawab Faisal. Bagus, saat ini mereka berada di balkon kamar. Jam saat ini sudah menunjukkan pukul 4 sore. Bagaimana dengan perusahaan? Sejauh ini baik-baik saja bos. Randy juga datang ke kantor cuma ingin menggoda karyawan wanita saja di sana. Kapan bos mau menyudahi semua ini? Tunggu sedikit lagi, aku ingin memberikan kejutan untuk mereka, ucap Raka. Baik bos, tapi bos harus lebih berhati-hati. Faisal tidak henti-hentinya mengingatkan sang bos. Kalau kau ingin ke bawah, minta pelayan untuk membuat teh untukku. Baik bos. Faisal lalu keluar kamar dan masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai bawah. Faisal mencari pelayan sampai ke dapur. Kamu tolong buatkan tuan muda teh. Baik pak, jawab pelayan dengan sopan. Setelah itu Faisal pergi dari dapur. Pelayan itu pun membuat teh tapi gulanya kurang manis. Pergi ke rak untuk mengambil gula dan meninggalkan teh yang sudah ia buat. Terlihat pelayan yang satunya lewat dengan cepat dan memasukkan sesuatu ke dalam teh itu. Dan dengan cepat pelayan itu pergi dari sana sambil tersenyum senang. Sedangkan pelayan yang mengambil gula kembali menambahkan gula ke dalam teh itu, mengaduknya lagi lalu meletakkan sendok ke atas piring kecil. Pelayan itu akan membawa teh ke lantai 3, tapi melihat Bila yang akan masuk ke dalam lift, dengan cepat pelayan itu memanggilnya. Ada apa Bi? Non mau ke atas kan? Tolong bawakan teh tuan muda ya. Tadi minta sama Pak Faisal, Bibi mau lanjut kerja lagi. Ya sudah, Bila mengambil teh itu dan membawa masuk ke dalam lift. Tak jauh dari sana, pelayan dan Nadine tersenyum senang dan saling tos. Bila keluar dari lift dan langsung masuk ke dalam kamar. Terlihat Raka baru saja masuk melalui pintu balkon. Bila langsung meletakkan teh panas itu di atas meja. Teh yang dititipkan oleh pelayan. Setelah mengatakan itu, Bila berbalik dan akan keluar kamar lagi. Tapi sebelum Bila memegang handle pintu, prang, suara pecahan gelas terdengar begitu nyaring di telinga Bila. Dengan cepat Bila berbalik dan melihat Raka sedang memegang dadanya dan busa keluar banyak dari mulutnya. Bila terdiam di tempat dengan tatapan kaget. Dengan cepat Bila berlari mendekati sang suami. Tapi Raka perlahan jatuh dari kursi, langsung mengangkat kepala Raka dan meletakkan di atas pangkuannya. Bangun, ini kenapa? Panggil Bila sambil menangis bercampur rasa takut. Melihat sang suami sudah tidak sadarkan diri dengan busa keluar dari mulut. Tolong, teriak Bila dan tak berselang lama pintu terbuka dan masuk Nadine dengan menatap kaget. Raka, ya ampun sayang, kamu kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan sama Raka, hah? Bentak Nadine menatap Bila dengan tajam. Saya tidak melakukan apapun tante, tiba-tiba saja sudah seperti ini, ucap Bila sambil menangis. Raka bangun sayang. Raka, panggil Nadine sambil tersenyum senang. Bos, panggil Faisal dengan cepat mendekati Raka dan melihat busa keluar dari mulut sang bos. Busa?
ucap Faisal melihat Bila yang sedang menggeleng pelan sambil menangis. Kita bawa bos ke rumah sakit sekarang. Faisal langsung membawa sang bos diikuti oleh Bila dan Nadine di belakang. Biar aku yang duduk di kursi belakang, ucap Bila, dan kepala Raka diletakkan di pangkuan Bila lagi, sedangkan Nadine duduk di kursi depan bersama Faisal yang mengemudi mobil. Bangun, kamu harus bertahan, panggil Bila dengan suara lirih. Faisal melihat itu dari kaca spion. Apa yang sudah kamu lakukan sama Raka, ha? Kamu mencoba ingin membunuhnya? Teriak Nadine. Enggak tante, aku juga enggak tahu kenapa bisa jadi begini. Aku enggak tahu apa-apa. Bila melihat Raka dengan berlinang air mata, sampai air mata Bila menetes sampai ke wajah suaminya. Tiba di rumah sakit, Raka langsung dibawa masuk ke ruang IGD untuk segera mendapatkan penanganan dokter. Dan Bila, Nadine, dan Faisal menunggu di depan. Mama, bagaimana dengan Kak Raka? Tanya Randy yang baru saja tiba dengan baju kantornya. Lagi ditangani sama dokter sayang, semoga saja kakak kamu baik-baik aja, ucap Nadine terlihat menangis di depan Bila dan Faisal. Bila terlihat bolak-balik di depan pintu IGD. Sudah hampir 1 jam Raka ditangani sama dokter, tapi dokter belum juga keluar. Nona, duduk dulu, ucap Faisal. Pintu IGD terbuka, dokter keluar sambil melepaskan masker yang ia pakai, melihat semua yang ada di sana. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Tanya Nadine dengan cepat. Dokter terlihat menghela nafas pelan, melihat semua yang ada di situ bergantian, sedangkan Nadine dalam hati tersenyum senang, begitupun dengan Randy. Sedangkan Bila mengusap air matanya menantikan jawaban dari sang dokter. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi pasien tidak bisa tertolong, ucap dokter dengan tatapan iba. Gak mungkin, ini pasti salah suami saya, pasti masih hidup dok. Suami saya masih hidup kan dok? Ucap Bila dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Maafkan kami mbak, pasien sudah meninggal dunia. Pasien meminum racun yang efeknya sangat keras, sampai membuat nyawanya tidak bisa tertolong lagi, jelas dokter. Enggak, ini enggak mungkin, ucap Bila terduduk di lantai sambil menangis, sedangkan Faisal terdiam di tempat dan menatap iba pada Bila. Tak berselang lama 2 polisi datang dan langsung menghampiri mereka. Selamat siang pak. Tangkap dia pak, dia sudah meracuni suaminya sendiri pak. Dia pembunuh suaminya sendiri pak, ucap Nadine. Enggak, saya tidak membunuh suami saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Tolong jangan tangkap saya pak. Sekarang juga Anda ikut kami ke kantor polisi, ucap salah satu polisi dan langsung membawa Bila dengan paksa. Tapi saya bukan pembunuh pak, lepaskan saya, teriak Bila. Tapi percuma saja dia melawan, tak bisa berbuat apa-apa sekarang. Sedangkan Nadine dan Randy tersenyum senang. Sekarang rencana mereka sudah berhasil. Raka sudah tiada dan Bila masuk penjara karena dituduh membunuh suaminya sendiri. Air mata Nadine kembali mengalir masuk ke dalam ruang IGD dan melihat Raka yang sudah tertutup dengan kain putih. Di sana tidak hanya Nadine tapi ada Randy dan Faisal. Apa yang harus mama katakan sama papa kamu sayang? Sambil menangis. Sabar mas, semua ini sudah jadi takdir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Randy mengusap lengan sang mama. Maaf, jenazah akan segera dibawa ke kamar jenazah dan akan langsung dibersihkan, ucap salah satu petugas kesehatan. Iya pak, silahkan, ucap Nadine. Ranjang pasien itu pun dibawa keluar dari IGD dan dibawa masuk ke kamar jenazah Nadine. Randy dan Faisal menyaksikan itu semua. Buang-buang air mata aja, nangisin anak itu, ucap Nadine saat sudah masuk ke dalam mobil.
Tapi aktingnya mama bagus juga tadi, puji Randy. Sekarang Raka sudah tiada. Kamu harus cepat-cepat cari berkas penting perusahaan agar kita bisa membalikkan nama Raka menjadi nama kamu. Iya, Ma. Setelah Raka dikuburkan, aku akan langsung menempati tempat CEO, ucap Randy. Mobil pun keluar dari gerbang rumah sakit. Nadine dan Randy terlihat begitu bahagia karena rencana mereka berhasil untuk menyingkirkan Raka dan target mereka selanjutnya adalah Tuan Hardy. Apakah yang akan terjadi dengan Bila? Apakah Raka benar-benar sudah pergi untuk selamanya? Kita saksikan jawabannya pada episode selanjutnya. Bye-bye. Minta dukungannya. Terima kasih.